Jadi mereka dididik kepala daerah di Indonesia ini dididik untuk supaya melakukan manipulasi itu hal yang biasa, melakukan korupsi itu hal yang biasa, melakukan apalagi ngapusi Ya, berjanji itu biasa. walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa SNTV Channel. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, dan satu rasa untuk Indonesia. Kembali di studio podcast Merah Putih yang selalu menampilkan hal-hal yang menarik dan selalu update untuk diketahui oleh masyarakat. Dan tentunya selalu menghadirkan tamu-tamu yang istimewa dan luar biasa. Kali ini telah hadir di studio podcast Merah Putih Kanjeng Senopati. Mungkin sudah banyak yang mengenal di tulisan-tulisan beliau. Beliau adalah seorang penulis dan pengamat sosial, geopolitik dan geososial. Betul ya Mas Kanjeng? Geostrategi, Oh, geopolitik. Iya. Geostrategi dan geopolitik. Sama kayaknya Mas Kanjeng aja. Ya, Biar itu. monggo. Iya. Beliau ini banyak tulisannya juga beredar di WA dan beberapa tulisan, dan juga dipakai sebagai salah satu mata pelajaran di Lemhanas dan Sesko AD. Dan nanti kita bisa kulik lebih banyak lagi. Sugeng rawuh Mas Kanjeng. Sugeng. Selamat datang di podcast Merah Iya. Putih. Lumayan ini hati kita. Iya. Dan untuk diketahui oleh masyarakat, sebenarnya kaitannya dengan penjenengan sendiri itu sebagai penulis dan pengamat ini awalnya bagaimana gitu? Itu perlu diketahui masyarakat juga. Iya. Banyak yang mencari sosok penjenengan loh ini. Oh iya. Oh iya. Saya malah baru tahu nih. Dicari-cari seperti wanted ya. Oh enggak. Bukan. Maksudnya most wanted. Kalau misalnya ada apa Man of the Year mungkin ini ada ya, penjenengan Masya masuk. Allah. Monggo silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diperkenalkan waktunya untuk di podcast di podcast Merah Putih ya. Iya. Saya sebelumnya belum memperkenalkan diri, tapi saya mungkin di teman-teman dari pihak tentu sudah banyak yang mengetahui saya. Cuman saya baru sering diadakan podcast ini. Saya bernama Kanjeng Senopati. Kanjeng Senopati itu gelar yang biasanya dipakai oleh dari orang-orang dari dalam, Sentono dalam. Tapi itu gelarnya khusus buat saya, Kanjeng Senopati. Nama saya yang aslinya itu KRMH Tommy Agung Wibowo Hamijoyo SE. Tommy Agung Wibowo Hamijoyo SE. KRMH itu Kanjeng Raden Mas Haryo. Kebetulan saya ini emang ditakdirkan Allah, dilahirkan oleh dari orang tua, dari bapak itu. Bapak adalah putra wayah dalem PB10. Sampai dalam 10 ya. Iya. Jadi kakek itu adalah putra PB10. Kalau kakek adalah bernama Pangeran Suruh Hamijoyo. Jadi beliau juga seorang tokoh budayawan, seniman, dan beliau juga waktu dulu adalah seorang tokoh politik yang anggota sebagai BPU PKI waktu itu. Beliau termasuk tokoh nasional ya. Kemudian beliau mendirikan seniman Senderatari Ramayana. Ini sedikit cerita tentang beliau. Kemudian akhirnya beliau sampai menurunkan bapak saya. Bapak saya menurunkan saya. Akhirnya seperti ini jadinya. Nah, kebetulan saya tidak punya ada niatan untuk sebagai penulis ya. Sebagai penulis itu saya sebenarnya pandangan yang saya buat ini karena saya merasa didukung dan termotivasi dengan keadaan kondisi alam semesta ini. Saya bahasanya ini yaitu kondisi politik, geopolitik ya. Nah, kondisi seperti ini yang membuat saya akhirnya berusaha untuk nulis tulisan saya itu kebanyakan berhubungan dengan geopolitik, geostrategi, sejarah, peradaban, kerajaan Nusantara. Itu saya memperdalam sejarah, memperdalam tentang masalah sosial politik, mempelajari tentang masalah militer dan intelijen. Jadi kalau mungkin mau singkat ya sebagai analis tapi
geopolitik geostrategi Indonesia gitu tuh cukup. Tapi ada tambahnya lagi itu. Saya kadang tulisan itu di depan nama saya ada bawahnya itu sebagai analis spiritual, geostrategi geopolitik. Nah, ada spiritualnya itu. Kok aneh ya, ada spiritualnya itu maksudnya karena saya waktu menulis itu emang saya berdasarkan tulisan itu tidak berdasarkan logika, rasio belaka, tapi saya berdasarkan pakai kekuatan batin rasa. Makanya saya buat tulisan itu di Solo adalah analis spiritual geostrategi geopolitik Indonesia dan peradaban kerajaan Nusantara. Nah, itu nanti di dalam pembahas masalah-masalah geopolitik, geostrategi nanti bahas masalah pengamatan tentang militer, tentang intelijen itu aja. Itu masuk semua di situ. Nah, lingkupnya semua dalam geopolitik, dunia politik. Nah, kita sekarang saya tuh terpacu karena sebagai penulis karena kondisi negara kita ini sangat memprihatinkan. Dari segi apa memprihatinkannya? Dari pandangan panjenengan ya. Nah, itu makanya itu dari segi yang sangat membuat rakyat ini menjadi tidak nyaman dan kondisi negara ini tidak kondusif. Jadi untuk melihat kondisi seperti ini kita harus mengamati apa yang terjadi, apa yang penyebabnya, menganalisa apa sebab terjadi seperti ini. Ini bisa terjadi karena sistem pemerintahan di dalam negara kita ada melakukan suatu pembangkangan, bahasa kasarnya lah, ada penyelewengan terhadap hukum-hukum, penerjangan terhadap undang-undang, hukum-hukum itu terjadi situ. Pertama terhadap hukum-hukum tentang hukum-hukum yang ditetapkan itu diselewengkan sendiri oleh pemerintah sendiri, bukan oleh rakyat, tapi malah dilakukan oleh pemerintah sendiri. Jadi kita sendiri, pemerintah kita sendiri yang justru yang melakukan sebagai pionir melakukan pembangkangan terhadap hukum, pembangkangan terhadap norma-norma yang sudah ditetapkan sebagai tradisi, sebagai peraturan hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 45 itu sudah banyak diterjang. Bukan rakyatnya yang salah, tapi pemerintahnya, yaitu penguasa. Nah, jadi kita melihat dari sini berarti apa nih? Geopolitik berarti kondisi negara kalau pemerintah sudah mencapai penguasa yang tidak bisa menjalankan pemerintahan, mengelola negara dengan cara yang ditetapkan oleh SOP sesuai dengan peraturan undang-undang, sesuai dengan norma tadi Pancasila dan UUD 45, itu pasti akan terjadi penyimpangan, akan terjadi kemudaratan terhadap rakyat dan terhadap ancamannya terhadap kedaulatan negara, yaitu apa? Masuknya ancaman asing masuk ke dalam. Nah, mulai kita karena dari dalam kondisi pemerintahan kita yang lemah, sistem geopolitik, wawasan geopolitik, geostrateginya oleh penguasa yang sekarang kurang menguasai, kurang memahami. Mungkin yang memahami itu hanya orang-orang yang di belakangnya saja, yang merimotnya. Walau alam saya nggak tahu yang merimotnya siapa, tapi kita sudah paham siapa yang merimotnya ini. Jadi yang paham geopolitik, geostrategi itu justru yang mereka itu para oligarki. Sebelum jauh ke itu. Geopolitik dan geostrategi ini perlu disampaikan dulu. Nantinya kan memahaminya kan nanti yang masyarakat karena melencengnya dari ini gitu. Sehingga menyebabkan seperti keadaan sekarang. Nah, awalnya pertama dari geopolitik, geostrategi itu berhubungan dengan, kalau di dalam Lemhanas itu namanya dalam bidang ketahanan nasional, Pak. Karena ketahanan nasional itu kita belajar itu ada namanya dibangun di atas Astagatra, 8 gatra. Atas gatra Astagatra itu ada 8, dibagi dua macam, Trigatra dan Pancagatra. Trigatra itu yang berhubungan dengan software, berhubungan dengan hardware. Trigatra itu berhubungan dengan wilayah atau demografis, penduduk, ya,
terus kemudian wilayah geografis atau wilayah itu, kemudian penduduk atau demografis, dan ketiga sumber daya alam. SDA. Ini berhubungan dengan sumber daya alam, bukan SDM. SDA. Nah, itu berhubungan dengan Trigatera yang berhubungan dengan hardware-nya. Nah, software-nya itu adalah Pancagatera, berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Hankam. Ini kalau orang Halemanas paham ini masalah ini dasar-dasarnya. Jadi beliau dari sini kita bisa memahami ini penyimpangannya di wilayah mana ini. Ternyata ancaman suatu negara biasa terjadi karena yang dibidik adalah masalah masalah hardware-nya, yaitu masalah Trigatera yang berhubungan dengan wilayah, penduduk, dan sumber daya alam. Itu jadi inceran. Jadi inceran yang pertama kali, entah itu ada ancaman dari dalam negeri atau di luar negeri. Ancaman itu yang diincar oleh tiga itu: penduduk, wilayah, dan sumber daya alam. Nah, kita ini terjadi telah terjadi di pemerintahan kita, terjadi namanya degradasi ya. Degradasi itu kemerosotan, penurunan pamor, mutu, kepemimpinan, kekuasaan penguasa mengalami degradasi. Itu akibat dari radikalisasi demokrasi yang telah mengakar di dalam pemerintahan kita. Itu terjadi seperti ini, makanya yang tiga itu diutak-atik. Wilayah atau geografis itu kita punya wilayah-wilayah dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah wilayah yang harus kita jaga keutuhan wilayah NKRI. 17.000 pulau itu. 17.000 pulau. 700.000 pulau ya. Nah, di situ kita yang namanya dalam ketahanan nasional kita ada tiga konsep ya. Pertama, dalam geopolitik ini, konsep pertama adalah pertahanan dan keamanan nasional. Ya, kedua adalah keutuhan wilayah NKRI. Ketiga adalah kewajiban bela negara. Ini tiga konsep yang biasa dipakai dalam ketahanan nasional. Konsepnya, tiga konsep itu yang selalu kita gunakan. Nah, ancaman yang terhadap negara dari luar itu biasanya masuk wilayah ke Trigatera tadi itu. Dia asing akan mengincar wilayah kekuasaan kepulauan, akan diduduki. Itu ini masuk pelajaran geopolitik. Itu pasti asing yang mengincar ini. Yang kedua, pendudukan atau penduduk. Misalnya apa yang terjadi kemarin itu, para TKA masuk ke wilayah Indonesia itu dengan eksodus besar-besaran, itu sudah masuk dalam kategori ini, yaitu apa? Pendudukan. Dia menduduki dan menempati, di mana di situ ada pribumi asli. Nah, ini udah pelanggaran. Yang ketiga, karena sumber daya alam kita besar, sangat besar sekali, itu inceran. Jadi ini yang memancing, memicu sebagai tempat magnet yang akan memancing terjadinya invasi asing masuk ke dalam wilayah Indonesia. Sampai sekarang dari ketiga ini yang sudah mulai terambil yang mana? Dari ketiga ini bisa kita lihat yang sudah mulai terambil, pertama sumber daya alam, aset-aset itu yang sudah terambil menjadi bukan milik kita lagi, udah milik asing. Banyak sekali sumber daya alam, migas, ya, batu bara, mineral. Kan punya Pertamina loh, Pertamina milik negara loh. Nah, Pertamina juga dibeli kok, Sudah dijual kok. Sudah dijual. Itu sumber daya alam, itu kalau itu Pertamina aset itu. Pertamina, Indosat itu aset, udah dijual. Nah, itu termasuk yang sumber daya alam yang kategorinya aset. Nah, itu udah juga sumber daya alam yang sudah di wilayah-wilayah di set project di wilayah Indonesia Timur, ada di Sumatera, Kalimantan, itu semua udah banyak yang dimiliki oleh asing. Sementara kita tidak bisa mendapatkan hasil dari penghasilan itu, tidak dapat, rakyatnya tidak dapat apa-apa dari hasil itu. Yang kedua juga masalah wilayah ini isunya sudah ada yang terambil pulau, betul atau tidak? Mungkin informasinya kan lebih. Mas Kanjeng lingkarannya agak tinggi. Masalah wilayah Indonesia itu kita melihat dari pandangan secara ini ya,
politik itu secara politis ya, secara politis belum pernah dikabarkan ada yang terambil. Cuman secara geografis di wilayah-wilayah itu udah banyak yang terambil, Bapak. Jadi di wilayahnya diantaranya adalah wilayah yang perairan, Pak, pertama. Itu Natuna. Itu udah menjadi rebutan ya. Kedua wilayah daratan. Wilayah daratan itu kebanyakan di wilayah Sumatera. Sumatera sebagian. Saya waktu kemarin ninjau ke wilayah Jambi, Tanjung Jabu itu, Pak, wilayah situ. Situ sebagian sudah diambil. Diambilnya dalam bentuk apa? Ya reklamasi. Oh, reklamasi. Jadi reklamasi sampai ke pantai Tanjung Jabu itu. Itu dihuni oleh Wilayah dihuni oleh TKA. Oh, TKA. Iya. Ternyata betul berarti ya itu. Ya? Ada. Sudah di satelit itu ada di wilayah itu ada kumpulan hunian. Nah, satu titik itu penuh dengan ya itu ada tempat kayak rumah, ada kayak pabrik, ada ternyata setelah itu ada banyak kapal-kapal perang di situ ya. Nah itu sebagai tempat wilayah asing yang dapat menempati wilayah geografis kita di situ. Nah wilayah. Kalau tadi penduduk lewat TKA. Oh TKA. Berarti isu berbondong-bondong TKA itu betul betul. Betul sekali. Itu udah selama 5 tahun ini. 7 tahun Pak Jokowi berjalan itu mulai santernya kekuatan terang-terangan TKA itu 5 tahun terakhir ini. Tadinya masih sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah itu berjalan dia mulai terang-terangan. Dibukakan pintu bandara, seluruh bandara buka para TKA turun di bandara manapun bisa. Dari Cina itu bisa itu. Itu dibuka lebar-lebar oleh pemerintah justru seperti ini. Dan mereka menempati wilayah-wilayah yang dibiarkan bebas, ditunjuk mana yang kalian suka, milih yang mana. Tapi kalian bukan investasi itu. Bukan menarik investasi. Sebetulnya masalah investasi itu sebenarnya hanya sebagai alat aja ya, aksesoris itu. Oh, aksesoris ya. Iya, sebenarnya investasi itu sebenarnya mereka itu hanya politik. Politik itu investasi yang sebenarnya bukan seperti itu. Kalau seperti yang dulu belum terjadi seperti yang terjadi sekarang, kayak misalnya Jerman atau Amerika investasi ke Freeport atau ke Halmahera itu yang kawasan mineral itu investasi dan itu menarik warga negara setempat untuk sebagai sumber daya manusia sebagai pekerja di situ. Kalau ini mendatangkan tenaga kerja dari sana juga. Nah ini termasuk eksodus, masuk imigrasi, masuk ke dalam wilayah dan mereka tidak ada paspor, tidak ada surat-surat keterangan menunjukkan bahwa dia ini punya job desk sebagai tenaga ahli bidang ini tidak terdata semua. Hanya datang gitu. Datang aja. Artinya berarti 3 ini sudah mulai terinfiltrasi, tersusupi ya. Iya. Dengan pihak asing ya. Artinya kan secara geopolitik sudah terkena ini berarti. Iya, sudah kena. Jadi geopolitik Indonesia itu terkena karena masalahnya di wilayah Trigatra itu. Nah, sekarang untuk mengantisipasi kita dengan Pancagatra. Itu tadi 5. Yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan Hankam. Nah, ini tidak berjalan dengan semestinya. Karena kan tidak balance dengan ini. Harusnya kan balance Astagatra itu. Ini pelajaran Lemhanas ini. Jadi gini. Jadi ketahanan nasional itu suatu bentuk harus punya. Pertama konsepnya adalah kewaspadaan nasional. Dalam ketahanan nasional itu punya konsep kewaspadaan nasional. Kedua, pertahanan nasional. Beda loh ketahanan nasional dengan pertahanan nasional. Ketiga, Sinmenas. Sinmenas itu sistem manajemen nasional. Nah ini 3 ini harus konsep ketahanan nasional harus punya. Kewaspadaan tidak ada. Pertahanan nasional juga udah bocor. Sistem manajemen nasional juga sudah rapuh, tidak tapi jalan. Anggaran belanja Kementerian Pertahanan naik loh. Ya. Artinya kan kewaspadaan sebenarnya ada. Sebenarnya anggaran pertahanan Menteri Pertahanan naiknya itu barusan saja, jadi belum lama ini. Jadi semenjak Pak Prabowo meminta untuk menambah anggaran Menteri Pertahanan untuk alutsista, Pak. Ya, alutsista. Ya. Gimana ya? Sistem kita itu sistemnya adalah
pertahanan nasional. Jadi perspektif pertahanan nasional itu diukur dari sistem kekuatan lawan dari luar. Semakin besar kekuatan lawan, semakin besar pula volume alutsista dan pertahanan nasional kita. Baik itu musuh dari dalam maupun musuh dari luar. Musuh dari dalam itu bahaya laten. Musuh dari luar adalah pihak asing. Ini pertahanan nasional dan keamanan nasional ini tugasnya TNI. Ya, pertahanan dan keamanan nasional. Itu tugasnya TNI. Jadi apa yang terjadi sekarang di Indonesia itu terjadi masalah tadi sudah kita bahas ya, masalah kependudukan, TK masuk terus menduduki wilayah, aset-asetnya itu juga udah diambil, udah dibeli dan di. Nah, ini peran TNI tadi di mana ini yang? Nah, TNI ini semenjak saat yang sekarang ini saya melihat terus terang tidak bisa berfungsi sebagai menjalankan tupoksinya, tugas pokok fungsi TNI. Tugas pokok fungsi TNI kalau di saat keadaan damai itu apa? Menjalankan operasi, menjalankan operasi di wilayah pos-pos perbatasan wilayah Indonesia. Itu pertama. Kedua, latihan tempur dalam kota. Itu harus dilaksanakan. Ini terlambat sudah. Tapi yang kedua yang terlambat, yang pertama sudah jalankan, tapi tidak maksimal. Karena untuk luasnya Indonesia. Nah, contohnya di Papua. Papua itu adalah salah satu termasuk bahaya dari ketahanan nasional yang masuk dalam bahaya laten, yaitu bahaya laten ya 3 tuh. Bahaya laten dari pihak separatis, bahaya laten dari pihak ekstremis kanan dan ekstrem kiri. Nah, ini sekarang kita bahas masalah separatis. Separatis yang terjadi kita lihat sekarang ini adalah di Papua yang terjadi nyata, bentuk nyata. Mereka menginginkan memisahkan diri dari negara Republik Indonesia yang sah, dari kedaulatan RI. Ini namanya separatis, ingin mendirikan negara di dalam negara. Ini adalah tugasnya TNI untuk mengcounter ditujukan operasi di situ. Itu adalah tugasnya TNI mutlak, bukan tugasnya Polri. Ya, karena pertahanan dan keamanan ini kan sudah dijelaskan di dalam Lemhanas itu pertahanan keamanan itu ketahanan nasional adalah tugasnya TNI. Bahaya laten dari dalam, terus ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Nah, kalau ekstrem kanan dan ekstrem kiri bisa dipandu dua-duanya oleh TNI dan Polri. Tapi kalau separatis itu mutlak ada TNI, bukan tugasnya Polri. Makanya apa yang terjadi sekarang pembagian tugas dulu yang dilaksanakan adalah waktu memberantas bentuk-bentuk kelompok separatisme di OPM, di KKB, di Papua itu adalah tugasnya TNI waktu zamannya sebelum presiden yang sekarang ini. Tapi saat ini udah mengalami perubahan di mana TNI sebagai pembantu polisi di sini. Berarti yang diturunkan itu kepolisian Polri nomor 1. Sekarang ya? Polri nomor 1 untuk di wilayah kasus KKB OPM itu untuk memberantas separatis, tapi tidak dianggap sebagai kelompok separatis. Nah, yang saya bantah adalah kenapa kok sekarang OPM tidak disebut oleh pemerintah sebagai kelompok separatisme. Padahal itu jelas itu adalah kelompok separatis. Karena memisahkan diri itu. Ya jelas kan. Namanya orang separatis berarti berkhianat, jadi melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, ya kan, dan dia membuat suatu wilayah sendiri untuk melepaskan diri dari wilayah yang sah. Berarti menurut Mas Kanjeng Senapati itu memang harus dihentikan, harus diberantas. Harus dihentikan. Waktu dulu zamannya Pak Harto itu diadakan namanya DOM, daerah operasi militer. Itu siapa yang tugas? TNI. Kalau wilayah sudah dihuni, sudah terjadi pemekaran kelompok separatis di berbagai wilayah, tidak bisa dikondisikan lagi dengan kondusif, ditetapkanlah DOM seperti di Aceh, seperti di Papua waktu lalu. Di Aceh akhirnya berhasil karena negosiasi akhirnya dengan damai, akhirnya Aceh bisa balik kembali kepada kita. Nah, di Papua sudah pernah dilaksanakan DOM, daerah operasi militer juga. Tapi setelah pergantian pemerintahan, berbagai presiden ini mengalami perubahan, kebijaksanaannya berubah beda-beda,
Jadi yang peranan TNI yang seharusnya berperan TNI untuk meringkus separatisme tidak bisa Agak maksimal. dikurangi karena perannya. Enggak, tenaganya kita operasional juga dikurangi, secara prajurit organik juga dikurangi, persenjataan juga kita tidak dilengkapi, ya, alutsistanya. Kalau kita alutsistanya kita bagus sekarang. Kalau mau kalau jadi misalnya saya jadi Panglima TNI. Panglima TNI. Panglima TNI saya siapkan alutsista yang saya tetapkan itu Papua sebagai DOM, daerah operasi militer. Udah kita lingkari aja itu. Daerah operasi militer berarti hukum yang di jalan di situ adalah darurat militer. Jadi apa-apa yang dilakukan apapun sipil ya harus ngikuti peraturan militer. Nah, ini boleh tembak tempat, boleh menculik, boleh ngapa-ngapain kayak kita sebagai militer ya. Demi untuk kondisi keamanan dan pertahanan keamanan nasional. Di sini tujuan kita menetapkan DOM. Kalau saya sebagai Panglima TNI ya, kita punya pesawat. Lah itu titik-titiknya udah kelihatan kok. Tinggal disikat pakai pesawat kan bisa itu. Kalau mau lah ya. Tapi kenapa nggak berani? Mungkin HAM. Nah, itu kena HAM. HAM di sini terus selalu menghantui pihak dari kita TNI. Pasti selalu dihantui dengan HAM. HAM-nya adalah itu kita waktu saat ya, ini saya contoh, ini merembet lagi. Saya waktu saat saya ada ikut di operasi Ambon dan Poso saat saya berangkat ke sana kan? Ya, saya 3 tahun saya di sana. Tahun berapa itu? Tahun 2000-an. Dari mulai Ambon pecah sampai 2004 selesai 3 tahun kita tarik semua personel kita, namanya Laskar Jihad Ahlussunnah wal Jamaah. Waktu itu Aswaja itu waktu dulu adalah pimpinannya Panglima Laskar Jihadnya adalah Ustadz Ja'far Umar Tholib Jogja. Beliau adalah pemimpin pondok pesantren di Jogja, beliau guru saya. Nah, saya waktu itu dijadikan sebagai komandan kepelatihan Kadiklat untuk Paskhas Laskar Jihad seluruh Indonesia dari Sumatera sampai Sulawesi. Itu saya sebagai komandannya. Kemudian berarti setingkat Pangdam ya. Sesko, komandan Sesko. Komandan Sesko tapi nggak dapat pangkat ya. Ronde pangkat. Karena sekarang bintangnya 3, bintang 3 ya. Komandan Sesko. Nah, itu sebagai Kadiklat saya. Waktu sebelum itu ya itu kita kenapa? Kita terjunkan di Ambon. Itu masalah Ambon adalah masalah separatisme, bukan masalah SARA loh. Bukan masalah Islam dan Nasrani, Kristen. Masalah Ambon adalah masalah separatis. Karena kenapa? Karena orang-orang Nasraninya udah diprovokatori oleh para tokoh-tokoh gereja di sana, tokoh-tokoh LSM untuk melepaskan diri dari NKRI, didukung oleh waktu itu Belanda. Ya, LSM Belanda. Seperti melihat Timur kok bisa berhasil tuh referendum, bisa lepas dari NKRI. Kenapa Ambon nggak bisa? Wow, belum tentu bisa. Soalnya tunggu dulu kan, orang Ambon banyak orang Islamnya, nggak akan mau dia. Orang Islam Ambon 58%, sisanya Nasrani. Masih 58% loh Islamnya Ambon. Tapi Islamnya di Ambon dibantai waktu saat itu. Karena apa? Diajak untuk lepas dari NKRI, orang Islamnya, umat Islam Ambon tidak mau. Makanya terjadi perang. Nah, itulah disebut kerusuhan Ambon itu saat itu. TNI tidak bisa berbuat apa-apa saat terjadi pembantaian, terjadi penyerangan oleh pasukan-pasukan Salibis, pasukan-pasukan GPK Gerakan Pengacau Keamanan Salibis. Itu TNI setiap mengamankan dan menolong orang-orang Muslim selalu ditembak juga sama kelompok orang-orang Salibis itu. Mereka juga bersenjata. Akhirnya disikat sama separatis. TNI bales, nggak boleh bales. Kalau nembak dia di antara mereka mati, kena HAM. Akhirnya bingung. Akhirnya didirikanlah saya dengan Ustadz Ja'far Umar Tholib, guru saya, buat Laskar Jihad Ahlussunnah wal Jamaah. Itu adalah organisasi militer bersenjata resmi, organik, bukan kayak ormas Islam seperti biasa. Ini organisasi sipil bersenjata khusus untuk perang. Kita tempatkan di wilayah Indonesia Timur. Di situ saya tempatkan pasukan-pasukan teman-teman yang udah terlatih
dengan bimbingan ada belajar dari berbagai kita juga kirim ke ada ya, sebagian kita kirim ke Pasus ya. Sebagian beberapa kita kirimkan ke berangkatkan ke Ambon. Ini yang terlatih. Akhirnya dalam waktu 3 tahun setiap ada mereka melakukan penyerangan dari pihak Salibis tidak berani karena sudah ada laskar terjaga. TNI bersama laskar saling bekerja sama untuk melawan separatis. Mereka tidak berani melawan. Akhirnya mereka nggak melawan, diem, kita lawan, kita maju front, kita habisi markas titik-titik mereka yang dulu pernah membuat tempat-tempat itu kita habisi. 3 tahun selesai. 3 tahun selesai. Saya tuh setelah dari Ambon, saya nyebrang ke Poso. Saya ditugaskan ke Poso untuk memburu tokoh pasukan kelelawar hitam itu loh, namanya Tibo itu loh. Itu sampai, tapi nggak sampai ketemu. Tapi kita main operasi di situ di Poso seperti kayak di Ambon, tapi Ambon Poso beda. Kalau kasusnya, kalau Ambon adalah separatisme, kalau Poso adalah kasusnya bukan separatis tapi ya GPK, Gerakan Pengacau Keamanan. Istilah GPK itu dulu zamannya Orde Baru. Saya kalau sebagai penulis masih saya pakai bahasa GPK karena Gerakan Pengacau Keamanan itu tujuannya bukan separatisme tapi tujuannya memang kekuasaan wilayah untuk cari otonom sendiri lah, wilayah Nasrani tapi dengan cara kekerasan. Nah, seperti itu. Tapi kan sekarang sudah mulai sekarang sudah landai-landai itu. Nah, termasuk Ambon sekarang sudah bagus, kondusif, Poso bagus. Nah, ada masalah Poso itu bukan masalah yang dulu lagi, itu masalah lain lagi. Itu proyeknya Amerika waktu yang terakhir ini. Nah, yang Ambon sudah selesai. Nah, sekarang OPM ini juga sudah, kita sebenarnya kasihan terakhir kemarin kita ini ada kasus satu keluarga kan, satu TNI dibantai dan istrinya dan anaknya dibantai. Ini suatu kejadian yang sangat mengiris keluarga TNI dan menusuk, dan itu sebagai pedang terhunus buat TNI loh. Tapi TNI tidak melakukan itu ya, tidak melakukan seperti yang tupoksinya harusnya. Nah, pengennya di wilayah jajaran level lapangan opsnya, operasional di wilayahnya, itu inginnya balas dan menetapkan DOM di sana bagi para pemimpin jajaran di sana. Tapi kan petinggi yang di sini, yang di pusat kan nggak boleh, jangan dilawan. Nah, ini yang membuat gamang TNI. Jadi tidak bisa melakukan tupoksi dengan tegas, dengan semestinya gitu. Nah, ini kasihan seperti itu. Itu yang yang geopolitik, yang geososial. Jadi yang sekarang yang geopolitik dalam arti keadaan negara. Ketika sudah menjadi seperti ini, ada yang Trigatra ini sudah diambil banyak oleh negara lain, kemudian infiltrasi masuk, termasuk ideologi dan sebagainya, termasuk munculnya separatisme tadi. Ini kan tentunya mempengaruhi kondisi pemerintahan. Nah, hal-hal yang menarik sekarang yang menurut Mas Kanjeng kaitannya dengan penyimpangan norma tadi ini yang di pemerintahan sekarang. Ya. Terlihat nggak sekarang? Terlihat sekali. Karena apa? Kita bisa melihat dengan mata jelas penyimpangan yang terjadi pada geopolitik kita sudah dibokongi kita kita sudah dipakai main-main kita oleh asing ini. Itu masalah berhubungan dengan geopolitik, yaitu dua kasus besar tadi yang belum saya sebutkan, yang kedua. Yang pertama tuh IKN itu masalah negara maksudnya. Iya, masalah itu ujung-ujungnya IKN. Awalnya belum ada IKN, awalnya adalah geopolitik, awalnya adalah masuknya infiltrasi pengaruh asing kepada pemerintahan kita ini. Sudah bocor, istilahnya itu sudah mengalami infiltrasi. Pertama, pemerintahan dalam negeri, birokrasinya itu yang berhubungan dengan sistem pertahanan. Sistem pertahanan itu ya termasuk Hankam. Yang kedua, Mabes Polri di Trunojoyo itu juga udah bocor, diinfiltrasi oleh asing. Nah, yang paling duluan diinfiltrasi oleh asing itu adalah Mabes Polri Trunojoyo.
ini yang berhubungan langsung dengan pemerintahan dalam negeri. Jadi birokratnya melalui institusi Mabes Polri itulah bisa masuk kemana-mana. Jadi sekarang kita lihatlah banyak terjadi karena infiltrasi asing masuk itu siapa ya? Orang utusan agennya asing, orang Indonesia sendiri yang telah dididik, dilemhanaskan di sana di China, Tiongkok, Peking sana, masuk dalam birokrat Indonesia di pemerintahan pusat ring 1, kemudian dia menempati di Mabes Polri, kemudian orangnya juga sudah tempatkan masuk ke dalam wilayah birokrat kementerian-kementerian. Itulah yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, diantaranya muncul tokoh oligarki. Oligarki adalah hasil didikan dari asing, dari Cina ini. Yang kelihatan banget nyolok vulgar ini zamannya sekarang ini oligarki. Dulu memang ada oligarki, tapi nggak kelihatan. Zamannya Pak Harto itu. Yang bayar itu nggak kelihatan ya? Yang bayar? Yang bayar itu nggak kelihatan. Yang bayar nggak kelihatan. Oligarkinya nggak kelihatan. Kalau ini kelihatan. Kelihatan semuanya, nonyol dan ini vulgar. Kelihatan aku loh oligarki, gitu loh, kelihatan banget sini kalau di sini. Dan dia mengatur segala kebijakan. Di antaranya adalah dia sebagai seorang yang punya peran sebagai pertamanya sebagai Menteri Maritim, kedua naik sebagai Menteri Investasi kan. Ini mengalami lihat dari posisi dia itu menempati posisi penting untuk negara pemerintahan. Nah, itulah orangnya siapa. Nah, itu sekarang yang sebagai hakikatnya sebagai pemimpin dan presiden kita saat ini ya beliau itu. Nah, sekarang ini. Tapi kan pemimpin daerah, maksudnya kepala daerah Kepala daerah itu kan ya punya otoritas untuk menentukan kebijakan. Apakah kepala daerah ini sudah terinvestasi dalam tanda kutip karena sudah. Ketika pemilu itu? Ya. Ada perjanjian politik ya. Ada perjanjian politik, Mas, di antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kalau mereka itu menang lagi periode yang kemarin ini, kepala daerah akan dapatkan progres lah untuk mendapatkan ini. Itu udah perjanjian politis kayak gitu. Jadi kepala daerah yang mereka itu istilahnya itu penjilat lah masih pada penguasa, itu akhirnya ya udah mereka tidak bisa menjalankan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan keinginan rakyat di daerah tersebut. Jadi banyak penyimpangan bansos, terjadi penyimpangan masalah anggaran proyek-proyek belanja daerah. Itu semua bermain nggak jauh dari orang-orang yang oligarki. Atau mungkin dulu yang nyukongi pilkada mungkin. Nah, ya bisa juga seperti itu. Nah, seperti itu bisa. Jadi ya di antara mereka adalah orang-orang mereka sendiri. Jadi mereka dididik, kepala daerah di Indonesia ini dididik untuk supaya melakukan manipulasi itu hal yang biasa, melakukan korupsi itu hal yang biasa, melakukan apalagi ngapusi berjanji itu biasa. Walaupun terbukti sudah 300-an lebih yang ditangkap KPK. Nah, tapi nggak jelas juga ya. Nah iya makanya, ya jelas itu makanya. Dari situ, nah kayak kita selama negara ini sistemnya masih dipegang oleh orang-orang yang tanda petik seperti itu semua, boneka jelas, bonekanya Peking ini, saya sebut bola tulisan itu Peking. Ini nggak akan bisa kita menuntut ini perubahan undang-undang, menuntut copot itu menteri ini, copot menteri itu kepada penguasa pemerintah, nggak akan bisa. Karena selama mereka masih dalam satu grand design untuk melakukan pengelolaan negara ini, mereka sangat berkuasa sekali, nggak akan bisa. Kecuali kalau sistem ini sudah dilumpuhkan, tidak bisa kita itu mengadukan konstitusi, perubahan undang-undang atau melakukan sesuai dengan konstitusi revolusi konstitusi, nggak bisa. Kembali ke IKN tadi, IKN sebenarnya tidak disetujui atau tidak ada persetujuan awal gimana tadi IKN ya. Ibu kota negara itu kan yang namanya awalnya itu kan sebenarnya sudah diwacanakan semenjak
Pak Jokowi sebagai presiden 2014 direncanakan. Mulai 2015 itu udah wacana. Saya dapat bocoran ini. Baru dilaksanakannya implementasikannya sekarang ini. Jadi tidak ada satupun rakyat yang menyetujui, tidak ada satupun para pengamat, para ahli-ahli untuk kan kalau namanya sifatnya kalau kita mau merubah suatu tempat ke tempat lain yang dimana tempat itu udah menjadi tradisi, itu udah suatu wilayah yang udah terkonsep dengan baik, dengan teratur, tapi kita ternyata ujuk-ujuk mendadak pindah ke sana. Ini harus ada persetujuan dulu, pertama dari rakyat pertama, kedua dari wilayah lingkungan tersebut. Itu yang punya wilayah tanah itu siapa? Yaitu kerajaan. Kerajaannya juga belum memberikan izin. Rakyat tidak dimintain persetujuan. Para ahli-ahli praktisi hukum dan praktisi studi kelayakan itu kan harusnya sudah sesuai dengan ada studi kelayakan dulu. Layak nggak tidak pindah seperti ini, dan akan dibangun dengan konstruksi berapa tahun untuk menempati wilayah seluasnya itu. Ternyata 2024 yang mereka menganggapnya para oligarki itu 2024 sudah terbangun IKN itu, ternyata gagal. Akhirnya 2027 estimasinya finalnya sudah terbentuk bangunan-bangunan instalasi di IKN tahun 2027, makanya diundur pemilunya. Oh, ada wacana itu. Nah itu makanya diantaranya wilayah itu. Loh, bukannya IKN ini kan sudah ada keluar juga kemarin, studi kelayakan, ada panitia, ada ketua otoritasnya sudah ditetapkan lagi. Nah itu ketua otoritas dari siapa, dari mana? Itu juga dari yang resmi pun tidak pernah dihubungi kok, tidak pernah. Itu bisa jadi semua yaitu hal-hal yang biasa dalam suatu politik ya. Bisa dipakai, bisa dimanipulasi seperti itu. Namanya juga proyek ya tangan jadikan tim para ahli studi kelayakan dan setujui, tanda tangan. Ambil aja contoh seperti kayak ini nih, berapa puluh kepala desa menjadi mendukung periode 3 periode. Itu juga semua awalnya dari cuan. Datang disangoni pulang. Iya, gitu pulang. Itu tapi harus mereka benar-benar mendukung lah. Nah itu awalnya dari cuan itu, karena diiming-imingnya cuan. Fulus. Semua gampang itu semua kalau ada fulus. Tadi sempat terbetik IKN tanahnya kerajaan. Itu miliknya tanah adat betul. Itu tanah-tanah kerajaan yang dipakai IKN itu banyak masih sengketa sebenarnya. Dari kerajaan, kesultanan, wilayah tanah tersebut, Kalimantan, wilayah itu, para raja-raja itu belum memberikan izin dan didahului oleh birokrat. Jadi mereka tanpa tahu mengenau, tahu-tahu udah dipatok dan tertulis kayak kita punya sertifikat, terus atau BPN-nya mengeluarkan sertifikatnya, ini udah dipunyanya pemerintah gitu. Ini kan dia disengketa. Sengketa itu apa diliput oleh di media kan tidak. Mereka berteriak-teriak, datangnya istana juga nggak ditemui, datangi ke bagian BPN pusat juga akan ditemui. Mereka bahas justru yang orang-orang dari kerajaan yang memilih tanah yang telah dibangun secara turun-temurun oleh leluhurnya. Itu wilayah tanahnya ada berapa ribu hektar, berapa juta hektar, itu banyak yang diambil, banyak yang diserobot oleh karena mungkin penguasa kedekatan ini. dengan kerajaan, termasuk penjaringan payah dalam, dan informasi seperti itu ada ya berarti ya. Wonten. Jadi ada, insya Allah itu semua ada. Apalagi kita kan ada forum silaturahmi kerajaan dan kesultanan seluruh Nusantara. Ada juga majelis adat Trah Nusantara. Ada banyak sekali. Itu semua para raja dan sultan itu kita ada komunitas sendiri, berkumpul
saling komunikasi, satu rohmi untuk konsolidasi dalam rangka menyatukan frekuensi. Itu tujuannya untuk membicarakan masalah apa? Membicarakan masalah ini loh, sekarang negara kita seperti kayak gini. Wilayahku kok diambil, diserobot oleh pemerintah. Nah, seperti ini dibahas, seperti itu. Ini kita ya tahu, jadi dari situlah kita tahunya. Paham, karena ada hubungan komunikasi, kita kan ada forumnya. Yang asli mana, kerajaan mana, Ji. Yang tadi kaitan IKN dengan 3 periode itu berarti sebenarnya satu paket itu ternyata ya. Kalau diterangkan Oh iya, Kanjeng Suropati tadi. satu paket. IKN itu satu paket. Jadi gini, kalau saya dalam tulisan itu belum saya keluarkan ya. Ya, 2 kasus besar yang dihadapi oleh negeri ini pada saat ini. itu 2. Kasus IKN dan kasus 3 periode. Ini yang paling besar kasusnya. Ini yang paling besar dan ini ya mengancam kedaulatan, mengancam integritas negara ini sebagai negara yang berdaulat, mengancam sekali. 3 periode itu apa maksudnya? Pertama, selain masalah IKN belum rampung, belum selesai, belum finish untuk proyeknya itu, juga agenda Peking China itu dinasti Jinping belum kompleks, belum sempurna untuk menjalankan pemerintahan, untuk ngelola pemerintahan di IKN. Belum selesai, belum sampai finishing untuk pengelolaan secara birokrasinya itu kan disiapkan dari sana. Saya bilang IKN bukan proyeknya dari keinginan dari Cina. Itu semua dari keinginan Cina semua. Karena Bukan dari keinginan dari kaitannya kita dengan itu tadi pinjaman uang mungkin ya. pinjaman uang. Mengutang negara itu termasuk mungkin. Kita dalam keadaan masih banyak hutang, malah kita membangun IKN. Ya itu kan juga kita pikir-pikir ya, kita membangun IKN itu kan butuh dana luar biasa, triliunan dolar ya. Itu suatu yang tidak yang aneh ya. Bahasa Jawa ini kayak woro itu. Kita lagi hutang banyak, ditiban hutang, dikejar-kejar debt collector, kita malah bangun-bangun. Lah kita malah dapat biayanya dari mana itu? Coba dari mana? Itu dari dinasti Jinping ngutangin lagi untuk biaya itu. Tapi sebagian investor, sebagian dari asing, dari Timur Tengah, kemarin dari Eropa, dari Jepang. Dari Tapi Raja Arab juga itu, tapi ternyata kemarin ditarik lagi. ditarik semua. Iya, tarik. Investor-investor yang kemarin berjanji pada pemerintahan rezim ini akan invest ini di wilayah IKN itu. Ternyata mereka menarik diri semua. Atau Akhirnya tahu karena nggak untung mungkin ya. bukan karena ya semua mereka anunya sebagai untung rugi ada dari situ. Tapi secara politis Indonesia 5 tahun ke depan nggak bagus nih kondisinya, akan terjadi chaos. Mereka sudah paham. Kalau dia mendapatkan investasi di situ rugi dia. Lebih baik menarik aja. Kalau dia menempatkan situ paksa, nggak mungkin dia namanya dia ya mau rugi besar dan bunuh diri. Maka yang investor-investor yang kemarin sudah perjanjian dengan Pak Jokowi ditarik semua. Udah bingung lah sekarang. Adanya cuma dana dari mana? Dari Cina, tapi itu hutang yang dari RRC itu. Itu kondisi IKN terbaru pemirsa ya, tidak perlu diketahui oleh pemirsa. Dan tulisan-tulisannya Kanjeng Suropati yang akan keluar itu berarti ya. Berikutnya itu ya. Nah, itu yang makanya. Dan 3 periode. Ya. Menyinggung sedikit karena penjenengan kan ya di Lemhanas mungkin agak tahu banyak. Saya bukan lulusan Lemhanas. Tulisannya banyak dipakai di sana. Artinya Yeah. punya istilahnya informasi lah jaringan. Statement Panglima TNI yang terakhir ini ya. Anak keren PKI yang bisa jadi anggota TNI. Ini menurut Kanjeng Suropati gimana? Begini. Kebetulan kan saya manggilnya Bang Andika Perkasa ya. Berarti secara pribadi juga udah. Ya beliau mungkin udah kenal saya. Begini, kalau sebelum ketemu kita belum. Cuman beliau sudah paham dengan saya paham dengan beliau. Karakternya gimana saya paham. Insya Allah paham. Masalah yang kemarin statementnya beliau Pak Andika itu mengeluarkan dalam Rapim TNI Mabes TNI itu mengupas masalah
tentang hukum anak bekas mantan PKI tidak boleh menjadi masuk TNI. Ya, intinya gitu, tidak boleh ya yang tersangkut OT, keluarga OT, organisasi terlarang, terutama PKI tidak boleh masuk Mendaftar dalam ya ini ya. menjadi anggota TNI. Itu waktu itu dibahas dan pembahasan itu bahwa tidak boleh sampai saat itu tidak boleh. Itu hukum tentang itu masih berlaku. Kemudian Bang Andika itu mengkomen tentang hukum itu. Hukum itu tidak tertulis. Ada hukum tertulisnya enggak kalau anak bekas mantan PKI boleh menjadi tidak boleh menjadi anggota TNI. Ada hukum tertulisnya yang tidak ada kan? Yang ada hukum tertulisnya adalah bahwa TAP MPR nomor nomor 25 itu Ya. bahwa PKI paham-paham yang berhubungan dengan komunisme, kemudian marxisme, marxisme, komunisme itu semua dilarang oleh negara dan itu sudah ditetapkan bahwa itu semua tidak, kita sepakat bahwa itu tidak bisa dijadikan sebagai tawar menawar lagi. Nah, Bang Andika itu sepakat masalah itu, intinya melarang. Kemudian tentang masalah anak mantan PKI menjadi anggota TNI itu hanya komennya dia saja sebenarnya. Itu setelah lagi perlu kita garis bawahi, itu komen beliau terhadap yang disampaikan oleh stafnya waktu itu membahas masalah hukum tentang yang anak menjadi seorang mantan PKI menjadi TNI. Hukumnya bagaimana? Dia mengkomen. Tidak ada sama sekali menetapkan di situ keputusan bahwa dihapus. Itu tidak ada. Mengkomen itu. Jadi beliau hanya mengkomen hukum-hukum tersebut. Menurut pribadi dia itu tidak, selama tidak ada hukum tertulis tidak apa-apa menurut dia. Tapi pernyataan dia, statement dia dinyatakan sebagai hukum tertulis, ditetapkan di situ. Ini yang akhirnya digoreng. Bahwa itu dia hanya komennya beliau sebagai panglima, dia punya pandangan ya. Dia karena mengacu pada berpegang teguh pada hukum. Semua harus ada hukum tertulis. Kalau ada anak mantan pemahaman PKI tidak boleh, itu ada hukum tertulisnya harusnya. Dia mengacu pada hukum itu tapi tidak ada. Dan waktu itu dia mengkomen itu. Mempertanyakan toh. Kemudian tidak dijadikan sebagai ketetapan waktu itu. Bukan sebagai ketetapan, tetap hukumnya berlaku. Yang kemarin masih tetap berlaku bahwa anak mantan PKI tidak boleh jadi TNI, tetap tidak ada perubahan. Makanya tanya pada yang paham. Makanya tapi informasi yang beredar kan digoreng. Nah, jadi yang dijelaskan yang di luar itu bahwa Bang Andika Perkasa sebagai Panglima TNI memperbolehkan anak TNI anak PKI boleh menjadi TNI. Wah, ini luar biasa, itu buat kontroversi banget itu kalau didengar. Dahsyat 4-5 hari terakhir. Nah, ini kan akhirnya ini kan digoreng. Siapa yang goreng itu? Yang goreng adalah, kita tahu sendiri, yang goreng adalah pihak-pihak yang tidak menginginkan bersatunya TNI dengan rakyat, terutama dengan umat Islam. Pihak-pihak yang ingin sengaja membenturkan antara TNI dengan umat Islam. Pihak-pihak yang ingin supaya tidak terjadi kerjasama antara umat Islam dan TNI, supaya terjadi timbul kecurigaan, alergi pada TNI. Rakyat dibuat seperti itu, dibuat gap, jarak terhadap TNI. Sekarang saat ini sudah mulai dibuat. Nah, itu kesengajaan ucapannya Bang Andika ya, itu bukan, itu memang sengaja ucapan dia. Namanya juga kan dia masalah itu kan dia mungkin itu internal Mabes TNI, sebenarnya tidak perlu keluar itu membahas masalah itu. Komennya dia tentang hukum itu. Cuman komennya itu dipotong seakan itu keputusan ketetapan. Saya punya rekamannya aslinya itu. Kemudian beliau di rekaman yang potongan-potongan itu dihapus tuh poin nomor 4. Saya punya itu poin nomor 4 yang dihapus bukan ketetapan yang itu, tapi ketetapan tentang masalah wajibnya berbahasa Inggris. Nomor 4 dihapus kata Bang Andika Perkasa. Itu saya punya rekamannya jelas. Ini sekaligus kualifikasi yang beredar di masyarakat ya. Tapi udah terlanjur nasi menjadi bubur ya. Masih bisa dimakan walaupun ini. Nah, Bang, ini kalau menurut saya Bang Andika untuk mengklarifikasi itu ya sebaiknya kalau udah seperti ini nasi menjadi bubur, orang sulit publik mempercayai dia lagi, ya sulit untuk ditegakkan lagi tentang personality di beliau. Itu harus beliau mengeluarkan pernyataan klarifikasi atau buktikanlah TNI tetap bersama rakyat. TNI
adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara profesional untuk rakyat, bukan untuk penguasa. Itu. Dari kesemuanya tadi kan kaitannya dengan geopolitik, geososio, strategis tadi. Apa sih kuncinya untuk mempertahankan sekarang kondisi sekarang ini negara kita sekarang ini? Oh gitu. Ya. Nah tadi ya kembali lagi yang fungsi untuk mempertahankan. Peran komponen untuk mempertahankan dari bahayanya asing kan, terutama bahayanya terhadap asing adalah pertama, kita mempunyai dalam konsep ketahanan nasional punya 3 konsep tadi kan. Pertahanan nasional pertama konsepnya pertahanan keamanan dan nasional, kedua keutuhan wilayah NKRI, ketiga kewajiban bela negara. Itu konsep strategis di dalam ketahanan nasional. Pertama pertahanan dan keamanan nasional, kedua keutuhan wilayah NKRI, ketiga kewajiban bela negara. Nah, di dalam 3 konsep itu teraplikasi menjadi tupoksi, tugas pokok fungsi kepada 3 komponen. 3 komponen itu ya apa? Pertama, pertahanan dan keamanan nasional itu tupoksinya TNI Polri. Terus kedua, keutuhan wilayah NKRI itu adalah tupoksinya Kerajaan Nusantara. Kerajaan Nusantara. Karena mereka yang memiliki, yang mewarisi tanah Nusantara itu kerajaan. Jangan lupa loh, kita ini asal dari kerajaan. Ada republik karena tumbuh republik karena muncul dari kerajaan. Yang ketiga, kewajiban bela negara. Itu adalah tupoksinya umat Islam. Kenapa umat Islam? Karena umat Islam adalah mayoritas. Negara ini mau jadi makmur atau melarat, menderita, yang paling merasakan adalah mayoritas umat Islam. Jadi umat Islam punya andil untuk mengelola negara ini. Ayo bersama-sama dengan non-muslim juga bersama-sama mengelola negara ini. Tapi yang umat Islam sebagai leader, karena ini adalah mayoritas. Itu adalah sistem negara kertagama dalam Majapahit seperti itu. Seperti itu. Negara yang sistem pemerintahannya dipimpin oleh seorang yang agamanya mayoritas di umatnya. Berarti 3 itu yang harus dilaksanakan pada saat ini. Nah, 3 itu, 3 komponen itu yang bisa mempertahankan ketahanan dan pertahanan nasional. 3 itu komponen itu dirusak, selesai negara ini. Oke. Setengah menit Mas Kanjeng, pada pemirsa ada pesan apa yang kaitannya dengan negara harus masyarakat aja, kepada masyarakat. Kalau pada pemimpin lah, nanti masyarakat aja. Ini kita bereaksi jadi. Ya, saya bisa memberikan masukan buat masyarakat kita bahwa kondisi negara ini memang kondisi sedang kondusif. Kita harus mengetahui bahwa kita harus paham dengan kondisi geopolitik negara kita. Kalau kita paham tentang kondisi geopolitik negara kita, kita akan paham kekuatan negara kita ini sekarang sedang rapuh. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Kita harus bersatu, ukhuwah, menjaga ukhuwah, jangan berpecah belah, jangan mau diadu domba. Kita ini semua harus bersatu. Satu barisan, satu komando. Itu yang harus dipersiapkan. Butuh energi besar. Emang kita butuh energi besar untuk merubuhkan peradaban kuno ini yang sudah menyimpang kemana-mana, untuk menciptakan peradaban baru. Semua kita namanya peradaban kekuasaan harus dihancurkan. Itu sudah hukum alam, akan hancur dan akan muncul peradaban baru. Siapa yang memunculkan adalah generasi kita, generasi muda kita. Ingat ya, kita harus berjuang dan bergerak, harus bangkit, jangan tidak bangkit. Insyaallah gitu. Matur sangat terima kasih Mas Kanjeng. Banyak sekali yang bisa dikulik di sini dan diinformasikan kaitannya dengan keadaan geostrategi dan geopolitik. Sebenarnya masih panjang ya, harus kita cari, cuma waktu aja nanti. Ya menarik sekali dan matur sekali Mas Kanjeng. Pemirsa, demikian podcast kali ini dengan Kanjeng Senopati yang tadi sudah disampaikan tentang geostrategi dan geopolitik negara pada saat ini, dan tetap persatuan itulah yang menjadi sebuah kunci untuk pada saat ini. Dan terima kasih buat pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.